Manchester United kembali menelan pil pahit. Harapan mereka untuk meraih gelar domestik resmi berakhir setelah tersingkir dari Piala FA. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada Minggu 2 Maret 2025, Setan Merah harus mengakui keunggulan Fulham melalui drama adu penalti. Kekalahan ini menambah catatan buruk MU di musim ini setelah sebelumnya tersingkir dari Piala Liga Inggris dan tertinggal jauh dalam perburuan gelar Premier League. Dengan hanya tersisa Liga Eropa sebagai peluang terakhir, bisakah Manchester United menyelamatkan musim mereka? Tragedi di Old Trafford, Fulham tinggal MU lewat adu penalti. Manchester United turun dengan formasi 3-4-2-1 dalam laga ini. Pelatih Ruben Amorim menurunkan Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, dan Christian Eriksen di lini serang, berharap mereka bisa menembus pertahanan Fulham. Di sisi lain, tim tamu yang dilatih Marco Silva menggunakan skema 4-2-3-1 dan Rodrigo Muniz, Adama Traore, dan Andreas Pereira sebagai motor serangan. Sejak awal laga, kedua tim menampilkan permainan yang cukup berimbang. Manchester United mendapatkan peluang emas pertama di menit ke-11 melalui tembakan Bruno Fernandes. Namun kiper Fulham, Bernd Leno, masih bisa menepis bola. 2 menit berselang, Rasmus Højlund hampir membawa MU unggul setelah menyabar umpan silang datar, tetapi bola masih melenceng dari sasaran. Meski lebih dominan dalam penguasaan bola, MU kesulitan menembus pertahanan rapat Fulham. Justru tim tamu yang akhirnya membuka keunggulan di penghujung babak pertama. Berawal dari sepak pojok Andreas Pereira, Rodrigo Muniz menyundul bola yang kemudian diteruskan oleh Calvin Bassey ke dalam gawang. Gol ini menjadi pukulan telak bagi Setan Merah yang harus memasuki ruang ganti dengan ketertinggalan 0-1. Menurut data dari akun X of Taju, gol tersebut menjadi ke-13 kalinya Manchester United kebobolan dari situasi sepak pojok sepanjang musim ini. Catatan ini merupakan yang terburuk di antara semua tim Premier League dan semakin menegaskan kelemahan MU dalam bertahan menghadapi bola mati. Bruno Fernandes selamatkan MU, tapi tidak cukup. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tetap tinggi. Kedua tim berusaha menciptakan peluang, tetapi ini di pertahanan masing-masing tampil disiplin. Salah satu momen unik terjadi pada menit ke-65 ketika pertandingan diberhentikan sejenak untuk memberi kesempatan bagi pemain muslim berbuka puasa. Bek kanan MU Nasser Mazraoui terlihat berbuka dengan minuman dan beberapa butir kurma di pinggir lapangan sebelum pertandingan kembali dilanjutkan. Manchester United akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-71. Diogo Dalot melepaskan umpan tarik yang disambut oleh Bruno Fernandes, melepaskan tembakan akurat ke gawang Fulham. Skor menjadi 1-1 dan membangkitkan harapan tuan rumah. Hingga waktu normal berakhir, kedua tim gagal mencetak gol tambahan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. MU memiliki beberapa peluang emas di 15 menit pertama, tetapi gagal dikonversi menjadi gol. Fulham juga mendapatkan peluang di babak kedua tambahan waktu, tapi tetap tidak ada gol tambahan. Tragedi adu penalti, MU takluk, Fulham ke perempat final. Pertandingan pun harus ditentukan lewat adu penalti. Fulham tampil lebih tenang, sementara Bernd Leno menjadi pahlawan setelah sukses menepis 2 eksekusi penalti dari Victor Lindelof dan Joshua Zirkzee. Sementara itu, 4 penendang pertama Fulham berhasil menaklukkan Andre Onana dan memastikan kemenangan dengan skor 4-3 dalam adu penalti. Dengan hasil ini, Fulham melaju ke babak perempat final Piala FA dan akan berhadapan dengan Crystal Palace. Musim tanpa gelar, MU dalam krisis. Kekalahan dari Fulham membawa catatan buruk bagi Manchester United. Sebelum pertandingan ini, MU memiliki rekor tak terkalahkan dalam 12 pertemuan terakhir melawan Fulham di Piala FA.
dengan 9 kemenangan dan 2 hasil imbang. Kekalahan terakhir mereka di kompetisi ini dari bulan terjadi lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1908. Dengan tersingkirnya MU dari Piala FA, mereka kini dipastikan tanpa gelar domestik musim ini. Sebelumnya, mereka juga tersingkir dari Piala Liga Inggris setelah kalah di babak perempat final melawan Tottenham Hotspur. Premier League, peluang mereka untuk menjadi juara juga sudah sirna. Saat ini, MU berada di peringkat ke-14 dengan 33 poin. Sementara Liverpool di puncak klasemen sudah mengumpulkan 67 poin. Dengan hanya tersisa 11 pertandingan, Setan Merah tidak mungkin mengejar ketertinggalan tersebut, lebih dekat ke zona degradasi daripada bersaing di papan atas. Liga Eropa, harapan terakhir atau mimpi buruk berikutnya. Satu-satunya peluang MU untuk meraih trofi musim ini adalah di Liga Eropa. Mereka akan menghadapi Real Sociedad di babak 16 besar pada 6 dan 13 Maret datang. Jika mampu mengatasi waktu Spanyol tersebut, perjalanan mereka masih panjang dengan potensi menghadapi tim-tim kuat seperti AS Roma, Lyon, Athletic Bilbao, Tottenham Hotspur, hingga Eintracht Frankfurt. Pelatih Ruben Amorim yang baru menangani tim selama 3 bulan mengakui bahwa musim ini penuh tantangan. Sulit mengatakan apakah saya menjadi lebih baik karena saya tidak menang banyak. Tetapi dalam 3 bulan di sini, saya mengalami hal-hal yang membuat saya menjadi manajer yang lebih lengkap. Saya tidak akan mati jika kalah 3 kali berturut-turut. Saya belajar banyak tentang diri saya dan para pemain. Tapi tentu saya lebih suka menang, ujar Amorim. Fans MU kini berharap Amorim bisa menemukan solusi untuk membangkitkan tim dan menghindari kehancuran total di musim ini. Kritik pedas, manajemen MU disorot. Kegagalan di kompetisi domestik memicu gelombang kritik terhadap manajemen klub yang dinilai kurang memiliki visi jelas dalam membangun tim. Banyak pihak menilai bahwa keputusan merekrut Ruben Amorim di pertengahan musim bukanlah solusi instan yang diharapkan. Selain itu, kebijakan transfer yang tidak konsisten juga membuat MU kesulitan membangun tim yang kompetitif. Mereka kerap menghamburkan dana besar untuk pemain yang gagal memberikan dampak signifikan. Legenda MU Gary Neville menilai bahwa klub butuh restrukturisasi besar-besaran. Manchester United bukan hanya butuh pemain berkualitas, tapi juga struktur yang jelas dan manajemen yang memahami bagaimana membangun tim juara. Kini, dengan hanya Liga Eropa sebagai satu-satunya harapan, MU harus berjuang habis-habisan untuk menghindari musim tanpa trofi yang memalukan. Jika gagal di kompetisi Eropa, musim ini akan tercatat sebagai salah satu yang paling mengecewakan dalam sejarah Manchester United.